Lah, ini bentuk ini lingkaran besar ini adalah lingkaran sumur, Pak nggih. Jopong. Jobong. Wonten berapa sumur, Pak, di sini, Pak? Yang dari berbahan jobong. 11. 11 sumur gitu. 11 sumur. Kita dengan Pak Sulimin pemilik tanah, keluarga pemilik tanah yang ada di lokasi tadi, lokasi temuan situs penantian. Itu ditemukan tahun berapa, Pak? 2003. Ditemukan 2003. Berarti Sekitar banyak tahun. 18 tahun. 18 tahun kondisinya gitu, sekarang tergenang. Pak Sulimin tadi sempat nebar benih, Pak ya? Ikan. Nebar benih ikan ya? Iya. Ikan nila. Nila. Nila dimanfaatkan oleh keluarga untuk berternak nila karena ada genangan. Dan kalau musim panas, musim kemarau, keluarga tidak bisa memanfaatkan apa-apa, ditanam nggak bisa, dibuat bahan bata merah juga nggak bisa. Kira-kira keluarga maunya seperti apa, Pak, untuk posisi status tanah tersebut, Pak? Maunya ya kalau itu benar-benar peninggalan ya diperbaiki lah. Diperbaiki, nggih. Direnovasi apa dibersihin lah Nggih. karena ini peninggalan. Nggih. Selama sekian tahun, Mbak, eh, 18 tahun menanti untuk ekskavasi, keluarga dapat ganti rugi apa, Pak? Kan tanahnya tidak bisa diapa-apain, Pak. Ya nggak ada. Nggak ada ganti rugi ya. Nggak ada. Terakhir ada kunjungan dari pihak BPCB atau museum ke sini kapan, Pak? Wah lupa saya. Lupa, nggih. Saking lamanya Pak. Sudah setahun, Pak? Ya lebih Lebih ya, padahal kantornya berjarak tidak lebih dari 1 kilo. 1 kilo. Hanya sekitar 5 menit sudah nyampe dari kantor pusat BPCB Jawa Timur, kantor arkeolog, kantor wong hebat-hebat. Sementara beberapa tahun kemarin ada penelitian dari profesor, dari teman-teman universitas itu melakukan apa di sini, Pak? Penggalian waktu itu. Penggalian ya. Terus selama penggalian jenengan dapat apa, Pak? Ya waktu penggalian kan ada sewa. Sewa ya, selama penggalian. Sewa. Itu Pati, Pak ya? Ya. Pati yang adakan ya. Ya, diadakan oleh Pati selama berkala 2 kali kalau nggak salah, Pak ya. Enggak, cuma 1 kali. Satu kali ya, satu kali di wilayah sini. Dari Pati beberapa kali mengadakan penelitian di wilayah Trawulan, yang satu di sini di tempatnya Bapak Sulimin ya. Waktu penemuan dulu, Pak, itu eranya Pak siapa, Pak? Bu siapa penemuannya dulu? Oh, pertama saya menyerahkan Bu Umi. Bu Umi. Iya. Sebelum Pak Made berarti ya. Iya, Jauh sebelum Pak Made. tahun 2003. 2003. Terus waktu ada pengangkatan proses bahan, beberapa patung yang ada ukiran dewa-dewa itu diangkut, itu tahun berapa, Pak? Tahun 2009, 2010, 2011. Berarti diangkut secara berkala, nggak langsung, nggak ya? Dan yang di situ kan Mas, Pokok saya menemukan terus lapor, langsung diambil, diamankan ke kantor, menemukan lagi saya lapor, diambil lagi. berarti tiap jenengan lapor terus diambil, tidak lanjuti oleh pemerintah, oleh BPCB, dan jenengan dapat kompensasi, Pak? Dapat sih untuk ganti rugi kerja. Ganti rugi kerja, iya. Ya. Kita nggak tanya nilainya, tapi ada, Pak ya, ada, iya. Penghargaan semacam piagam, ucapan terima kasih juga pernah, Pak? Ada. Itu eranya Pak siapa, Bu siapa? Bu Umi saya punya, Bu Umi, Pak Made juga punya. Pak Made. Setelah itu dapat lagi nggak? Ya terakhir itu. Pak Made. Pak Aris nggak dapat? Oh, Pak Made nggak dapat saya, Pak Aris. Pak Aris ya yang dapat ya malam ya. Pak Aris berturut-turut itu. Pak Aris Sofiani, Pak ya, almarhum ya yang dapat ya. Pak Made kan cuma berapa tahun sih? Iya, yang lama Pak Aris. Pak Aris. Pak Aris menjadi PLT aja kurang lebih kalau nggak salah 3 tahun. Iya. Waktu ada kasus PIM itu 2009 ke atas. Nggih, Pak. Nah, harapan keluarga yang jenengan terhadap temuan ini, Pak, untuk status tanahnya gimana, Pak? Tanahnya ya cuma tetap milik pribadi.
kan belum di apa ya, dibebaskan ya belum. Itu bapak kan tahu sendiri seperti itu. Iya, iya, iya. Lah, untuk temuan beberapa patung di situ, beberapa relief-relief yang nampak jelas di situ, sampai ada ukiran kayak kala yang di pojok di sudut yang sekarang terendam. Itu kok gak diambil sama museum? Kenapa, Pak? Memang saya nggak boleh. Oh, jenengan tidak memperbolehkan. Karena apa, Pak? Ya sudah tahun 2003 sampai 2011 kan cuma gitu-gitu aja. Dari 2003 sampai 2011 jenengan dikecewakan, Pak ya? Ya, Dalam artian kompensasinya gak seimbang. namanya kecewa ya kecewa lah. Namanya enggak ya enggak. Cuma ya, Bapak Dari kan tahu. pemerintah sendiri jenengan ditunjuk sebagai juru pelihara apa enggak, Pak? Enggak. Jadi nggak ada kompensasi bulanan jenengan sebagai pemelihara, nggak ada ya? Enggak. Nggak ditawari untuk mengajukan itu, Pak? Enggak. Nggak pernah ya? Enggak. Nah, Pak Sulimin ini beliau sangat sangat luar biasa karena di tanah keluarganya terdapat sebuah situs yang sudah 18 tahun menunggu, sementara di tempat-tempat lain yang baru ditemukan langsung ekskavasi dengan dana yang ratusan juta, yang luar biasa. Padahal hanya berbahan bata merah. Kalau di Trowulan yang berbahan batu andesit cuma ada 2, Pak ya. Ya. Di sini sama di mana, Pak? Tahu saya di sini sama Minak Jinggo. Kalau Cuma nggak ada salah. 2 ya. Di Minak Jinggo sama di sini. Dapat kami artikan secara pribadi, temuan andesit berukir hanya ada di Minak Jinggo. Minak Jinggo dan di sini. Dan itu kami artikan ini adalah sebuah tempat yang sangat penting. Kira-kira apa alasan pemerintah kok tidak segera mengekskavasi tempat ini? Wah, nggak tahu, Mas. Nggak tahu ya. Iya. Oke. Mungkin ada kepercayaan atau mitologi warga sekitar yang melarang karena kepercayaan tertentu, ada nggak, Pak? Enggak. Masyarakat sekitar sini mendukung nggak kalau digali? Ya mendukung, Mas. Sangat mendukung ya. Tidak ada penolakan ya. Malah masyarakat ya kok dibiarkan gimana ini? Ya Iya, nggak iya. tahu, Pak. Nggih. Beberapa kali Mojokerto Channel datang ke sini, saya ketemu dengan beliau itu tahun 2010. Nggih, Pak. Pertama kali ketemu jenengan 2010. Sekarang 2021. Ketemu ya gara-gara pertemuan situs ini. Waktu itu kita sama-sama sepakat ngasih nama Candi Penantian dan sampai sekarang menanti. 2010 kita ketemu, sekarang 2021. 11 tahun nggak sengaja. Menanti perkembangan. Iya. Jadi yang ngasih nama Candi Penantian ini Mojokerto Channel dan Pak Sulimin ya. Sulimin saking jengkele. Karena memang dari Iya. saking lamanya Iya. makanya dinamakan Candi Penantian. Intinya tidak ada penolakan dari warga, Pak ya. Nggak ada. Jadi warga benar-benar Kalau kita menolak, kenapa kita laporkan? bukan keluarga tapi warga sini, Pak. Ya nggak ada kan. Warga benar-benar welcome ya kalau misalnya ada ekskavasi, barangkali ada kepercayaan tertentu atau kelompok tertentu yang menolak, nggak ada, Pak ya. Ya nggak ada, Mas. Jadi benar-benar menghendaki ini diekskavasi. Tanahnya sendiri lah. Kenapa kok masyarakat menolak kan nggak mau. Nggih. Nek nurut jenengan, Pak, analisa jenengan, kira-kira temuan struktur batu-batu andesit berukir tersebut itu masih banyak apa enggak, Pak? Wah, nggak tahu, Mas, karena di dalam tanah kan dibilang nggak ada, ternyata ada. Dibilang ada, bisa juga nggak ada. Tapi yang berhasil diangkut kira-kira berapa balok, Pak? Wah, saya lupa, Mas, karena saya nggak punya Dokumen. Kalau yang berukir, yang ada ukiran kepala dewa itu ada 3, Pak ya? Enggak. Berapa, Pak? 2 ya? Ada 2 kepala dewa. Dewa apa, Pak, kalau boleh tahu, Pak? Kalau menurut buku? Wah, nggak tahu saya. Nggak tahu ya? Namanya apa? Pokoknya ya ada patung itu, tangannya 4, namanya saya nggak tahu. Wajahnya juga 4, enggak? Enggak. Tangannya 4 ya? Tangannya siwa. Siwa-siwa. Wisnu. Gak roh aku, gak roh. Dan itu ditaruh di museum sekarang. Ya, diamankan di situ. Keluarga sudah pernah tahu, Pak, kalau ada di museum benar-benar dipindah di situ. Ya, waktu saya nyerahkan sampai sekarang saya nggak tahu. Pernah ketemu lagi nggak barang itu di museum, Pak? Enggak. Belum pernah ketemu.
karena saya nggak ke situ. Oh, karena belum ke situ. Oh, nggih. Nggih, Pak Sulimin, mudah-mudahan dengan teman-teman YouTuber yang sering ke sini, Pak Sulimin sudah menjadi artisnya para YouTuber vlogger budaya sekarang. Pihak terkait tergugah untuk segera melakukan proses penyelamatan, setidaknya melakukan pembebasan lahan biar status kepemilikannya jelas. Bagaimanapun juga tanah ini adalah tanah yang selama ini menghidupi. Sebelum ditemukan tanah ini difungsikan untuk proses pembuatan bata merah, Pak ya. Dan sekarang harus berhenti. Pak Sulimin harus kerja lain, yaitu menjadi pengrajin ban untuk kursi seperti ini. Iya, Pak ya. Kadang-kadang juga Buat sampah. buka warung, membuat bak sampah dari ban, karena itu sudah lahan satu-satunya untuk mata pencarian sudah berhenti, tidak bisa membakar di situ. Ya karena ada situsnya itu. Karena ada situsnya, iya. Mudah-mudahan pihak terkait bisa memberikan respon cepat dan memberikan sebuah bentuk perhatian yang benar-benar nyata, karena 18 tahun menunggu itu bukan waktu yang pendek, bukan waktu yang singkat. Kalau umuran anak sekolah itu sudah lulus sekolah SMA itu. Kuliah, bayar rapi. Iya. Matur suwun Pak Sulimin atas kesediaan waktunya. Mudah-mudahan teman-teman yang lihat channel ini, yang lihat konten kita, bersedia nge-share, bisa komentar, bisa membagikan ke teman-teman yang mempunyai kepedulian yang sama. Sampeyan share video ini. Minimal sampeyan share, sampeyan komentar, biar ada tindak lanjut, biar ada action nyata, respon positif terhadap temuan situs ini.